Halo, kali ini kami akan mempresentasikan subbab mengenai klasifikasi teknik konstruksi graf dan keteraturan hasil konstruksi graf. Sebelumnya, perkenalkan dahulu kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Mustika Binar Bestari, NIM 192410101131, dan rekan saya yang bernama Rashidin Permana Putra, NIM 192410101061, dan Aisyah Faniatul Haya, NIM 192410101140. Apa itu klasifikasi teknik konstruksi graf? Subbab ini membahas klasifikasi teknik-teknik konstruksi. Teknik-teknik konstruksi tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan pada metode umum dalam pembangkitan graf berarah baru. Berdasarkan pada metode spesifikasinya, teknik-teknik konstruksi dapat dibagi menjadi 3 kelas berbeda, yakni spesifikasi aljabar, metode ekspansi, dan metode reduksi. Spesifikasi aljabar dapat diartikan bahwa sebuah graf berarah diperoleh dari penggunaan teknik konstruksi yang dispesifikasikan melalui beberapa formula aljabar. Dalam prosedur ini, titik-titik pada graf berarah dapat dilabeli dengan angka maupun huruf sedemikian hingga terdapat sebuah sisi berarah yang menghubungkan satu titik dengan titik lain sesuai dengan formula yang telah diberikan. Teknik-teknik konstruksi yang termasuk dalam klasifikasi sebagai spesifikasi aljabar adalah generalisasi graf berarah de Bruijn dan generalisasi graf berarah Kautz. Teknik-teknik konstruksi ini tidak bergantung pada keberadaan graf berarah lain yang diberikan sebelumnya. Dengan kata lain, hanya dibutuhkan spesifikasi sembarang ordo dari graf berarah yang diinginkan dan nilai maksimum dari derajat keluar, kemudian digunakan formula yang telah diberikan agar dapat diperoleh graf berarah baru. Pada metode ekspansi, sebuah graf berarah baru dapat diperoleh dari graf berarah lain yang berordo lebih kecil berdasarkan pada aturan-aturan yang telah dispesifikasikan. Langkah awal adalah dimulai dengan graf berarah dasar, yang kemudian diikuti dengan prosedur yang tepat agar diperoleh sebuah graf berarah baru dengan ordo yang lebih besar dari graf dasarnya. Teknik-teknik konstruksi yang dapat diklasifikasikan sebagai metode ekspansi adalah generalisasi graf berarah Kautz dengan pelabelan. Pada teknik-teknik ini, nilai maksimum dari derajat keluar pada graf berarah yang dibangkitkan adalah sama dengan derajat keluar maksimum pada graf berarah dasar, tetapi diameternya biasanya mengalami peningkatan. Metode reduksi adalah kebalikan dari metode ekspansi. Pada metode ini, dimulai dari graf berarah dasar yang kemudian akan diikuti oleh beberapa prosedur agar didapat sebuah graf berarah dengan ordo yang lebih kecil daripada graf berarah dasarnya. Teknik-teknik konstruksi yang dapat diklasifikasikan sebagai metode reduksi adalah teknik reduksi Digon dan teknik penghapusan titik. Dengan menggunakan teknik seperti di atas, dapat dibangkitkan sebuah graf berarah baru yang berordo kurang dari graf berarah dasar yang telah diberikan meskipun memiliki nilai derajat keluar maksimum dan diameter yang sama. Keteraturan hasil konstruksi graf. Disajikan sifat keteraturan dari graf berarah yang dihasilkan oleh teknik konstruksi, teknik graf berarah garis, teknik reduksi Digon, teknik graf berarah garis parsial, dan teknik penghapusan titik. Hasil teknik graf berarah garis dan teknik reduksi Digon. Nah, sebelum aku jelasin yang ada di PPT, kita kenalan dulu tentang teknik graf berarah garis. Diberikan suatu graf berarah yang dinamakan G. Graf berarah garis LG atas G adalah suatu graf berarah yang dibangun dengan cara mengambil semua sisi pada G menjadi titik-titiknya dan lintasan dengan panjang 2 pada G menjadi sisi berarah dari LG. Teknik graf berarah garis dan teknik reduksi Digon menghasilkan graf berarah yang teratur. Namun demikian, teknik graf berarah garis dan teknik reduksi Digon juga dapat menghasilkan graf berarah yang tidak teratur.
Jika graf berarah asal atau pembangunnya tidak teratur, maka dari itu graf berarah asal atau pembangunnya adalah teratur, menunjukkan graf berarah G dan graf berarah garisnya LG yang keduanya tidak teratur. Kita bisa lihat gambar di sebelah, itu ada graf berarah tidak teratur G dan graf berarah garisnya LG. Dan kalian juga bisa lihat dari gambarnya graf berarah tidak teratur G dan graf berarah garisnya LG. Kita lihat dari mana? Kan tadi di penjelasan juga sudah ada kalau teknik graf berarah garis dan teknik reduksi Digon juga dapat menghasilkan graf berarah yang tidak teratur. Nah, itu dikarenakan jika graf berarah asal atau pembangunnya tidak teratur. Jadi kalau misalnya dalam pembangunnya aja sudah tidak teratur, maka itu akan menyebabkan graf berarah tidak teratur. Untuk slide selanjutnya, pada gambar tersebut menunjukkan graf berarah G dan graf berarah G aksen yang dibangun dari G dengan menggunakan teknik reduksi Digon yang keduanya tidak teratur. Dikarenakan jika teknik graf berarah garis dan teknik reduksi Digon juga dapat menghasilkan graf berarah yang tidak teratur. Jika graf berarah asal atau pembangunnya tidak teratur, bisa disimpulkan teknik graf berarah garis dan teknik reduksi Digon yang menghasilkan graf berarah teratur jika graf berarah asal atau pembangunnya tidak teratur. Kita bisa lihat tuh gambar di sampingnya, itu graf berarah tidak teratur dan graf berarah hasil reduksi Digon. Ini berlaku juga untuk graf berarah tidak teratur dan graf berarah hasil reduksi Digon. Nah, itu kenapa bangunnya tidak teratur? Dikarenakan jika teknik graf berarah garis dan teknik reduksi Digon juga dapat menghasilkan graf berarah yang tidak teratur. Jika graf berarah asal atau pembangunnya juga tidak teratur. Nah, selanjutnya itu ada teknik graf yang dimana itu adalah teratur. Teknik graf berarah garis dan teknik reduksi Digon menghasilkan graf berarah yang teratur jika graf berarah asal atau pembangunnya adalah teratur. Nih, kamu bisa lihat gambar di samping, itu graf berarah dan graf berarah garisnya. Dan bawahnya juga itu graf berarah dan hasil konstruksi teknik reduksi Digon. Baik teman-teman, jadi tadi teman saya Aisyah sudah menjelaskan keteraturan hasil konstruksi graf pada teknik graf berarah garis dan teknik reduksi Digon. Jadi kalau tadi di kedua teknik tersebut itu kan akan menghasilkan graf berarah teratur jika graf berarah asalnya tidak teratur. Nah, itu beda dengan teknik yang akan saya jelaskan. Jadi di sini saya akan menjelaskan teknik graf berarah garis parsial dan teknik penghapusan titik. Bedanya apa dengan yang dijelaskan oleh Aisyah tadi? Jadi kalau di teknik graf berarah garis parsial dan teknik penghapusan titik, itu dapat menghasilkan graf berarah yang tidak teratur, nggak peduli graf berarah asal atau pembangunnya itu teratur atau enggak. Bisa dilihat pada gambar di samping. Gambar yang atas pada gambar A itu merupakan graf berarah teratur yang selanjutnya dengan teknik graf berarah garis parsial itu menghasilkan graf B yang merupakan graf tidak teratur. Lalu yang bawah itu graf A itu merupakan graf teratur juga. Lalu dengan teknik penghapusan titik itu menghasilkan graf B yang merupakan graf berarah tidak teratur. Dengan teknik graf berarah garis parsial dan teknik penghapusan titik, kita dapat menghasilkan graf berarah tidak teratur dari graf berarah asalnya yang juga tidak teratur. Bisa kita lihat pada gambar yang ada di samping. Pada gambar yang atas itu yang kiri merupakan graf tidak teratur. Lalu melalui teknik graf berarah garis parsial itu menghasilkan graf yang tidak teratur juga. Lalu yang bawah bisa dilihat yang kiri juga merupakan graf tidak teratur. Lalu melalui teknik penghapusan titik
itu juga menghasilkan graf yang tidak teratur. Selain itu, lebih lanjut, teknik graf berarah garis parsial dan teknik penghapusan titik ini juga dapat menghasilkan graf berarah yang teratur dari graf berarah asalnya itu tidak teratur. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Pada gambar tersebut, graf yang kiri itu merupakan graf berarah yang tidak teratur. Lalu dengan teknik graf berarah garis parsial, itu menghasilkan graf yang kanan itu merupakan graf berarah teratur. Sekian presentasi dari kelompok 4 kelas teori graf. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.